Masyarakat di tahun 2001-2002 itu masih bingung kalau misalkan kita bergerak di Formi. Mereka menganggap bahwa apa sih Formi? Kok baru dengar? Jadi kita garapan Formi Kota Cirebon adalah bagaimana mengolahragakan masyarakat supaya masyarakat tuh mau berolahraga dan mau bergerak secara sukarela dan tidak dipaksa. Intinya seperti itu. Di terang bulan purnama kita sudah bermain dengan hadangan, kemudian bentengan. Nah, sekarang ini kan tidak ada lagi. Semuanya ada di gawai. Iya. Ya, semua permainan ada di sini. Tetapi Sekarang mainnya gadget semua ya Pak, iya, gadget anak-anak semua, zaman tapi kan sekarang. ekspresi dari masing-masing anak itu kita udah tahu. Giro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Haji Dedi Kennedy MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau ini Ketua Formi. Ketua Satu. Iya, Ketua 1. Ya, silakan memperkenalkan diri Pak. Oh iya, terima Iya. kasih. Terima kasih Mbak Eka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kennedy sebagai pengurus Formi Kota Cirebon, tepatnya di Wakil Ketua atau Ketua 1 Formi Kota Cirebon yang bergerak dalam bidang olahraga, rekreasi dan tradisional. Terakhir saya masih mengajar di SMA Negeri 1 Cirebon. Oh, iya. Mungkin itu dah. Sebagai apa Pak? Guru apa di Saya SMA sebagai 1? guru penjas orkes. Oh, guru penjas. Sesuai ya Pak sama Iya, Formi. sesuai. Ini barangkali di sini banyak teman-teman yang belum tahu Formi itu apa sih Pak, kayak gitu. Iya. Masyarakat di tahun 2001-2002 itu masih bingung kalau misalkan kita bergerak di Formi. Mereka menganggap bahwa apa sih Formi? Kok baru dengar? Sebetulnya itu sudah ada di Undang-Undang Olahragaan ya, tingkat nasional tahun 2005 itu, bahwa sudah disebutkan bahwa ada olahraga prestasi dikelola oleh KONI, kemudian rekreasi dikelola oleh Formi, dan olahraga pelajar dikelola oleh Bapopsi. Pada tahun 2003 kita sudah bergerak untuk mensosialisasikan tentang Formi. Apa itu Formi? Formi ini kalau di Indonesia itu namanya Formi. Itu Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan kemajuannya untuk saat ini di tahun 2021 kemungkinan besar Formi akan berganti nama menjadi Kormi, karena di undang-undang yang kemarin kita bahas secara uji sahih, kita akan lanjut ke Kormi nunggu dari keputusan musyawarah nasional di Formi nasional. Itu akan menjadi Formi, itu kita masih menunggu, tetapi kita tetap pada eksis di Formi. Jadi kita garapan Formi Kota Cirebon adalah bagaimana mengolahragakan masyarakat supaya masyarakat tuh mau berolahraga dan mau bergerak secara sukarela dan tidak dipaksa. Intinya seperti itu. Formi Kota Cirebon itu menggarap semua kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi dan tradisional yang kaitannya dengan bagaimana masyarakat Kota Cirebon, khususnya dan umumnya masyarakat di Jawa Barat itu mau berolahraga dengan kemauan dan kemampuan masing-masing individu. Artinya kita akan mengelola setiap kegiatan-kegiatannya. Kita selalu bermitra dengan pemerintah Kota Cirebon. Sehingga pemerintah Kota Cirebon juga sangat memperhatikan kami di Formi Kota Cirebon, karena kita dalam 1 tahun kita sudah membuat program. Pada saatnya kita akan geber kegiatan itu yang sudah jalan untuk saat ini. Pada saat ada COVID-19, ini ada senam bersama dilakukan di Sabtu pagi di pelataran DKUKP Kota Cirebon, sebelah pintu masuk Bima Sunyaragi. Kemudian di Minggu pagi ada di Jogja Johnson, kemudian di Kesenden, dan kemudian di Sport Hall Bima, di Patung Bima di situ. Dan kita mencoba untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di situasi yang COVID ini. Kita tetap mengutamakan protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan setelah atau sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga masyarakat secara sukarela dia akan bergerak sendiri untuk mendatangi tempat-tempat yang ada hubungannya dengan gerak yang akan dia lakukan. Nah, seperti Sabtu pagi banyak masyarakat yang datang. Hari Minggu pagi itu kita sudah bisa kelihatan berapa orang yang bergerak di Minggu pagi. Sehingga Formi Kota Cirebon berkewajiban untuk memantau dan melihat perkembangan-perkembangan yang ada.
Kemarin saja Formi Kota Cirebon sudah kunjungan ke Formi Kabupaten Sukabumi. Kita untuk melihat perkembangan Formi kota-kota lain selain Kota Cirebon. Mereka juga sangat terpengaruh dengan COVID-19, tetapi mereka akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah Formi, itu tidak akan habis-habisnya. Karena apa? Sebagai pondasi awal di seluruh masyarakat Indonesia bahwa olahraga yang namanya olahraga rekreasi, olahraga tradisional itu sudah sering kita lakukan, walaupun kita tidak sadar bahwa itu adalah olahraga. Dan seperti halnya waktu kita masih kecil itu, di istilahnya dalam satu buku bahwa di terang bulan purnama kita sudah bermain dengan hadangan, kemudian bentengan. Nah, sekarang ini kan tidak ada lagi. Anak-anak kita di lingkungan kita aja, yang nggak usah se-Indonesia, tapi di lingkungan sekitar kita itu berapa yang kita temui anak yang melakukan kegiatan olahraga tradisional, misalkan engklek, kemudian lompat tali, gitu umpet-umpetan, ya, hadangan dan sebagainya lah, egrang dan sebagainya. Tapi kan mereka tidak pernah melakukan hal itu kalau misalnya kita tidak paksa. Nah, sifat tidak memaksa itu kan tidak boleh. Tetapi kan kalau misalkan kita mau istilahnya itu apa ya namanya, supaya langgeng olahraga tradisional, maka harus dari kita. Semuanya ada di gawai. Ya, semua permainan ada di sini. Tetapi sekarang mainnya gadget semua ya Pak, anak-anak semua. Tapi kan ekspresi dari masing-masing anak itu kita udah tahu. Sama dengan kita pembelajaran ya di sekolah masih menggunakan daring. Tapi kan kita sebagai guru-guru kan, waduh gimana ya dengan situasi yang seperti ini. Maka kita harus legowo dalam penyampaian materi. Dan ini ada hubungannya dengan kuota, ada hubungannya dengan ekspresi mereka, kemudian kemampuan mereka, dan ini harus perlu digali terus-menerus. Jadi kalau kita bicara masalah olahraga, maka tidak akan habis dengan olahraga rekreasi dan tradisional. 5M yang ada di olahraga rekreasi. Apa tuh, Pak? Ya. Pertama, olahraga itu harus bersifat murah. Kemudian meriah, kemudian massal, kemudian menarik. Bisa saja bermanfaat, manfaatnya ada. Kemudian merakyat. Dan ini MM yang lain juga masih banyak sekali. Tetapi yang kita tahu bahwa dengan 5M saja, olahraga kita bisa bagus. Kesehatan kita dapat. Kemudian pada saat kita rest juga bisa dapat. Rekreasinya sudah dapat. Tapi kemanfaat dari olahraga rekreasi juga bisa dapat. Dan ini yang harus selalu kita dengungkan. Apalagi masyarakat kita, waduh, apalagi lihat berita dari stres, pikiran banyak. Nah, bagaimana dengan kita melakukan aktivitas gerak, misalkan minimal ya seminggu 3 kali, 4 kali. Kalau sama sekali tidak melakukan aktivitas olahraga, ya di rumah dengan skipping, kemudian dengan push up, dengan sit up. Jalan juga udah termasuk olahraga ya Pak? Kita hitung jalannya, jalan bisa 1.500 langkah, 3.000 langkah, dan kita hitung langkahnya kita berapa. Pada saat kita berkeringat, bercucuran air keringat, nah itulah bahwa kita masih diberikan kesehatan yang maha kuasa. Mungkin itu pertama bahwa lingkup dari Formi seperti itu, bahwa bagaimana kita mau menggerakkan masyarakat, dan kalau bahasa Cirebonnya pokoknya masyarakat kudu sehat. Nah, dengan sehat itu kan aktivitas yang lain bisa menjadi hal yang sangat positif. Ada peningkatan ini ya. Jadi lancar juga ya Pak. Iya. Kita full, apalagi dikaitkan dengan saya ngomong ke Mbak Eka, kira-kira istirahatnya sehari tidur berapa jam? Sangat kurang. Kurang dari 3 jam. 3 jam. Kalau 3 jam dengan tidur yang pulas nggak jadi masalah. Tapi kalau tidurnya mimpi, gelisah, kebangun gitu ya Pak. Apalagi pada saat sebelum 3 jam, mau tidur itu susah. Dan ini ada hubungannya dengan fisik. Tapi kalau misalkan psikisnya sudah enak, 3 jam atau kita bisa sampai 5 jam, 6 jam tidur, itu berarti cukup. Kemudian kita lihat asupan makanan yang kita makan itu harus baik. Kemudian aktivitas gerak yang kita lakukan juga harus cukup. Sehingga pada saat kita kondisi kita setelah bangun tidur, kita tidak akan merasakan sakit yang berkepanjangan, tapi kita menjadi bugar. Nah, menjadi bugar itulah yang harus kita benahi, harus kita laksanakan, harus kita mindsetnya itu harus kita siapkan dulu bahwa kita harus seperti ini. Nah, seperti olahraga bisa dilakukan di rumah, di mana saja bisa. Ya kadang olahraga tuh niatnya baik tuh contohnya sih Pak ya. Niat pengen olahraga tapi pelaksanaannya tuh jadi yang males gitu tuh Pak. Iya. Jadi kalau kita sudah niatnya sudah ada. Misalkan saya besok mau olahraga lah. Bangun tidur pokoknya saya mau jogging ya. Setelah bangun tidur, aduh malas jadinya. Nah, itu niat sudah ada.
Tetapi pada saat pelaksanaan kita nggak 100% untuk melaksanakan karena ada sesuatu hal yang sangat mendadak dan sebagainya. Jadi istilahnya kita harus benar-benar terjadwalkan. Pada saat kita bangun tidur, pakai sepatu cepat jalan atau jogging sebentar. Minimal misalkan 45 menit atau 30 menit. Nggak perlu lama-lama gitu ya Pak? Kalau malas kita jalan saja. Yang penting kita terikat, kita hitung, coba kita hitung dari sekarang pada saat kita melangkahkan kaki misalkan jalan, kita hitung 1.500 langkah aja dulu. Nah nanti berikutnya 2.000 terus 3.000. Ditambah gitu ya Pak? Tambah. Lama-lama itu kan kita semakin kuat, semakin bugar. Karena terbiasa gitu ya. Atau misalkan kalau sudah kuat jalan, kita jogging sebentar, kita jalan lagi, nggak jadi masalah. Yang penting ada gerak yang kita lakukan setiap hari. Harus rutin gitu ya Pak? Harus rutin. Gitu. Ya kan anak-anak zaman sekarang nih, anak muda mager, handphonean, rebahan gitu kan, Pak, males. Iya. Ya, kalau sudah gitu kan kita lihat misalkan di sekeliling kita saja, kok pada pegang handphone tuh lama gitu ya, lama pada saat olahraga, pada betah gitu. Berarti kan ada hal menarik dari handphone. Nah kita ciptakan aktivitas fisik gerak itu seperti kita pegang handphone, bisa lama-lama gitu. Pada saat kita olahraga apa sih? Berarti harus ada variasi nih, olahraganya apa? Misalkan sekarang kita melakukan skipping dengan 1 menit misalkan. Besok lagi pakai core strength stabilisasi atau sebutnya plank, misalkan kita plank melakukan 1 menit kuat, lanjut lagi pada saat kita posisi begini bergetar, berarti kita belum kuat. Terus lama-lama akan menjadi kuat. Itu pasti keringat akan bercucuran. Sehingga kalau kita melaksanakan aktivitas gerak, apalagi misalkan olahraga tradisional yang anak-anak sekarang itu jarang melakukan, misalkan egrang. Jarang, malah nggak tahu egrang itu gimana ya kan. Kemudian tahu, bakya, kemudian congklak atau engklekan atau lompat tali saja, satu olahraga lompat tali saja. Misalkan kalau dulu kan pakainya karet, lompat karet gitu kan. Nah, Formi juga sering melaksanakan kegiatan sebelum COVID itu kita ada festival olahraga tradisional. Di festivalin juga ada ya festival, Pak? ada lompat tali. Itu ada yang 1 orang yang lompat, ada yang 2 orang yang lompat. Kita hitung jumlahnya berapa menit dan sebagainya, itu sudah dilombakan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Apalagi kemarin 2019 kita ada gebrak ultrat nasional di Kota Cirebon, melibatkan seluruh Formi di se-Indonesia. Jadi ini adalah satu kemajuan yang sangat besar terhadap Formi Kota Cirebon, bahwa kita bisa melakukan hal itu dengan kekompakan. Kita lihat sendiri kan bahwa banyak kan pengurus-pengurus Formi Kota Cirebon kan udah sepuh, ya kan. Nah, tapi mereka sangat enjoy, kemudian sangat produktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga. Apalagi ditunjang oleh Ketua Umumnya Pak Dr. Edial sebagai Ketua Umum Formi dan spesialis jantung, dan beliau sangat intens sekali memberikan motivasi-motivasi kepada kami sebagai pengurus, sehingga kami di lapangan mencurahkan semua program-program yang sudah kami programkan melalui rapat kerja Formi, dan kita tuangkan dalam satu kegiatan yang bisa masyarakat bisa menerima dan manfaatnya bisa terasakan oleh mereka. Nah, tugas kami selanjutnya adalah bagaimana anak-anak itu mau berolahraga, olahraga tradisional minimalnya. Kalau olahraga prestasi, pastilah mereka nanti akan melalui eskul sekolah, kemudian melalui klub olahraga pelajar, melalui Pengca, melalui KONI, itu nanti yang mereka akan mendesain sendiri untuk olahraga prestasi. Tapi olahraga rekreasi yang kelihatannya itu mudah, sepele. Kelihatannya kayak cuma main-main gitu ya Pak. Iya. Padahal itu tapi pada saat juga kita lakukan dengan serius itu akan menjadi suatu manfaat. Jangan sampai kita nanti ketemu dengan misalkan sudah sakit baru kita rasakan, penting juga olahraga. Dokter kita pasti bilang, tidak ngomong, Bapak silakan baca buku, kan enggak. Tapi nanti Bapak, Ibu nanti di rumah gerak ya, olahraga ya. Banyakin jalan gitu ya kan. Pasti dokter akan melakukan gitu kan. Karena pada saat kita sehat, enggak lah kita naik mobil saja. Pada saat kita jalan itu kan penting masalahnya. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa olahraga rekreasi itu sangat penting sekali sebagai fondasi dasar. Jadi kalau nanti kesananya mau prestasi, maka itu kelanjutan daripada olahraga rekreasi selanjutnya. Nah, di Asia kemarin ada olahraga festival olahraga dunia itu di Jakarta. Itu namanya Tavisa. Nah, sekarang Tavisa itu rencana tahun 2020. Tetap diundur lagi kan, 2021 pandemi ini ya Pak. Nah, rencana Tavisa itu nanti di Portugal. Tavisa itu apa tuh Pak? Jadi yang belum tahu. Jadi induk organisasi
rekreasi di dunia. Oh, dunia. Itu tahun 91 dicetuskan di Frankfurt, Jerman. Nah, ketuanya itu Cheng itu ya dari Cina itu. Jadi itu ada di Jerman pada saat pembentukan tahun 91 awalnya. Dari kita dari mulai kemarin di Jakarta kita bisa ikut, kemudian kita bisa kontribusi untuk Jawa Barat dan mungkin di Portugal juga kita mudah-mudahan bisa berangkat ke Portugal. Kita barongsainya juga kita bagus ya. Waktu di Festival Olahraga Nasional juga di Tafisek itu juga tampil. Jadi sehingga orang-orang Cirebon itu nanti bisa terlihat di sana. Seperti itu. Jadi harapan kami dari mulai usia dini itu kita sudah masukkan olahraga tradisional ke anak-anak supaya tidak hilang lah. Seperti. Nah, kalau di sekolah gitu ada nggak sih Pak pelajaran olahraga tradisional? Ya, kalau sekarang sudah masuk ya olahraga tradisional. Ya kan biasanya cuma basket, sepak bola yang olahraga di SMP prestasi. sudah masuk olahraga tradisional. Dan tinggal nanti bagaimana men-set guru-guru olahraga untuk bisa mengembangkan olahraga tradisional. Biasanya olahraga tradisional yang masuk di sekolah itu adalah satu hadangan atau hubak sodor, kemudian egrang, kemudian sumpitan, kemudian bakyak. Ya, dan itu sudah ada sebetulnya di Formi Kota sudah sering kita festivalkan. Dan itu sudah dari awal kita sudah festivalkan. Mungkin karena COVID ini ya, jadi kita semuanya bisa bergeser ke kegiatan-kegiatan lain. Apalagi nanti Formi di bulan November, Desember kita akan mengadakan festival olahraga secara virtual untuk anak-anak SD. Dan kita mencoba untuk teknologinya ke depan sehingga nanti anak-anak bisa secara langsung berolahraga, kemudian di virtualnya juga bisa mengirimkan beberapa video untuk kita nilai. Dan ini olahraganya di rumah ya Pak? Di rumah kita laksanakan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin untuk melibatkan banyak anak-anak di luar dari sebagai festival olahraga yang sering kita lakukan setiap tahun. Nah, karena situasi seperti ini maka mungkin kita akan melakukan secara virtual. Seperti itu, Mbak. Ya baru tahu kalau sekarang di SMP udah ada. Ya, iya egrang. Soalnya zaman dulu kan emang olahraga prestasi aja ya pengen diutamain. Ya, gitu. jadi memang di sana di SD, SMP, SMA memang banyakkan itu olahraga-olahraga yang di prestasi ya. Kemudian, nah tergantung dari guru-guru pengajar di sana karena di sana itu ada pendidikan olahraga, ya ada yang pendidikan jasmani. Jadi kalau bedanya hanya tipis ya, artinya bahwa secara pendidikan jasmani bagaimana anak itu bisa bergerak, intinya seperti itu aja dulu. Kemudian tidak usah melihat dari gerakannya, misalkan tekniknya itu enggak, misalkan bolanya bisa dimodifikasi untuk penjas. Jadi pada saat satu sekolah tidak mempunyai misalkan bola, nah kita bisa kreasi dari guru masing-masing, misalkan bolanya terbuat dari plastik yang dikumpulin, terus seperti kita dulu ya, kayak bikin sendiri gitu ya, kayak daur ulang gitu ya Pak. Daur ulang kemudian menjadi seperti bola, kita menendang dan melempar, itu bisa dilakukan oleh guru-guru SD, SMP, SMA. Nah itulah olahraga kreativitas dengan kepenjasan. Kalau misalkan benar ada saatnya dengan bola yang sebenarnya nanti mau larinya ke eskul dan sebagainya, tergantung dari kreativitas guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, menengah, maupun lanjutan seperti itu. Apa ya, anak-anak kita itu sering karena kebiasaan setelah pulang sekolah itu ya, kemudian aktivitasnya tidak menentu, maka sebagai orang tua harus bisa mengarahkan. Oh iya. Benar sih peran orang tua ya Pak di rumah. Peran orang tua itu memang sangat penting di rumah seperti itu. Ya orang tuanya juga sibuk main handphone, jadi anak-anak itu jadi mereka ngumpul di ruang keluarga pun main handphone kayak gitu memang, ya, main gadget. Memang harusnya pada saat di rumah, jadi pada saat kita di keluarga sudah kumpul semua atau kita makan di luar di meja, ya idealnya bahwa handphone semuanya ada masuk di kantong ya, sehingga nanti komunikasi keluarga itu bisa jalan. Iya, tatap muka gitu. Olahraga bareng juga kan sama orang-orang rumah ya. Iya. Intinya begini, kalau kita mau sehat, berarti kan kita harus ingat 3 hal itu. Yang pertama adalah kita harus istirahatnya cukup. Itu istirahat cukup itu macam-macam, dari mulai bisa tidur ya, bisa kita refreshing sebentar, istirahat itu. Tapi istirahat yang paling baik adalah yang di sini yang saya katakan adalah tidur normal, artinya tidur tidak mempunyai mimpi, tidurnya enak pules gitu ya, itu baru istirahat yang benar. Kemudian yang kedua,
asupan makan yang kita makan itu harus sesuai dengan porsi. Kemudian harus yang bergizi, harus yang berserat, mutu pangannya harus bagus dan sebagainya. Kalau istilah zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang adalah gizi yang seimbang. Kemudian dilanjut dengan aktivitas gerak, olahraga maupun yang lainnya. Yang penting kita bisa bergerak. Kemudian dilakukan di mana saja. Yang terpenting adalah kita aman. Dari 3 hal itu akan menjadi satu istilahnya itu konsep yang utama bagi kita untuk bisa menjadi sehat. Pada saat kita ada pandemi, kita ikuti anjuran dari pemerintah, pakai masker di luar, kemudian cuci tangan yang bersih dengan sabun. Setelah melakukan aktivitas, misalkan pegang handphone, ngambil duit, misalkan ya, mengambil apapun di sekitar kita untuk kegiatan-kegiatan kita, ya kita harus cuci tangan yang bersih. Sehingga yang terakhir adalah kontak. Jarak antara satu sama lain, di social distancing. Jaga jarak gitu ya, Pak. Nah, kalau hal-hal itu diperhatikan, insya Allah lah bisa kita akan hindari hal seperti itu. Orang lain tidak pakai masker, kita pakai masker. Nah, edukasinya bagaimana? Susah kalau kita ke masyarakat luas harus pakai masker. Nah, minimalnya dari lingkungan kita sendiri. Nanti lama-lama juga akan, karena kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini kan banyak sekali ya. Kita sudah banyak melihat, kita bisa banyak menonton di YouTube atau FB atau seminar-seminar webinar lain tentang bagaimana tentang masalah COVID dan sebagainya. Intinya itu 3 konsep yang saya sampaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh masyarakat maupun dokter kesehatan. Yang penting itu konsep yang 3 hal yang saya sampaikan adalah sebagai istilahnya itu sharing bahwa dari hal semacam ini bisa diterapkan di mana saja dan oleh siapa saja. Dan ini yang harus kita laksanakan setiap hari. Apalagi anak-anak kita yang masih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya sekarang pakai daring semua. Ya, artinya kalaupun ada masuk, hanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ini kan tidak akan maksimal. Jadi untuk maksimalkan ya kita menunggu dari gugus COVID supaya kita clear. Kalau sudah clear semua, baru kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti sewaktu belum ada COVID. Kegiatan rutinnya ya Pak. Ya olahraga itu banyak sekali dilakukan oleh masyarakat, dari olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga prestasi kita bisa lakukan, dan kemampuan kita masing-masing. Jadi yang prestasi monggo di prestasinya untuk meningkatkan dia performa menjadi juara 1. Tujuan akhirnya apa? Juara 1 di mana? Sampai dunia dan sebagainya. Rekreasi kita pokoknya adalah intinya bagaimana kita bisa sehat, bugar, nah kita bisa gembira, nah bersenang-senang gitu ya, biar bahagia gitu ya Pak. Nah itu makanya slogan di Formi adalah sehat, bugar, gembira, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita masukkan satu sehat, itu kan konsepnya sangat jelas ya, sehat, kemudian bugar itu berarti bukan hanya sehat, bugar itu dari segi secara luar dan dalam itu organ-organ tubuh kita itu bugar itu sama sehat, bugar, gembira. Kalau gembira kan kita bisa senang bisa menikmati apa yang kita lakukan. Kemudian luar biasa. Kalau istilah luar biasa berarti sudah benar-benar kita itu sehat secara mandiri dan mantap gitu. Iya, mantap. Jadi kalau kita jempol itu berarti 2 jempol luar biasa. Nah, ini adalah yang harus kita kembangkan dan kita tumbuhkan di masyarakat supaya supaya terjaga apa yang kita rasakan di saat waktu kecil itu bisa dirasakan anak-anak kita. Bagaimana sih malam kita melaksanakan kegiatan permainan di bawah terang rembulan gitu ya Pak. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, semuanya ada di gawai. Nah, bagaimana kita sempatkan ke anak-anak kita bisa pagi, bisa sore untuk bisa melaksanakan. Minimalnya kita sudah memberikan edukasi kepada anak kita bahwa ini loh yang namanya olahraga yang zaman dulu Bapak Ibu lakukan seperti ini. Ya. Nah, ternyata semuanya ada yang sudah melakukan, ada yang belum tahu. Ya ada sumpitan, ada bisa dikaitkan dengan misalkan panahan tradisional. Kalau sekarang istilahnya jemparingan. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh kita zaman dulu bisa diungkap kembali. Sehingga anak-anak kita tuh iya tahu pada saat dia buka internet misalkan hadangan, permainan hadangan itu pasti di YouTube itu kan akan muncul hadangan seperti itu dan bentengan dan sebagainya itu akan muncul semua. Jadi apa yang kita lihat di YouTube bisa dipraktekkan, bisa di sekolah, bisa di masyarakat ya, bisa di keluarga. Nah, ini akan bisa menjadi bagian
utama dalam pelestarian budaya, iya benar. meningkatkan peran olahraga rekreasi di masyarakat. Jadi kalau jangan sampai punah kan, tidak tahu nanti generasi berikutnya tidak tahu misalkan ada olahraga lompat tali, taunya skipping yang ada di toko, tapi kan dengan karet, dengan apanya kan seperti itu bisa. Kemudian itu cikal bakal dari bagaimana kita ke olahraga prestasi. Olahraga prestasi nanti akan mengikuti setelah dia tahu tentang olahraga rekreasi. Jadi dari situ dia akan muncul sekali. Kemudian di eskul sudah dibahas tentang olahraga prestasi. Nah, olahraga rekreasinya belum. Jadi sehingga masyarakat cenderung aduh, kenapa ya olahraga rekreasi itu gimana sih? Padahal mereka emang itu olahraga ya kayak gitu kan ya Pak. Olahraga ya. Jadi definisi olahraga itu kan banyak sekali ya. Jadi itu bisa dibuka di Google dan sebagainya. Tapi secara praktek bahwa bagaimana kita bergerak untuk bisa menggerakkan badan kita dengan kemampuan kita yang ada melalui jalan, jogging, lari, kemudian kita bisa lompat dan sebagainya dengan satu permainan yang menurut kita gampang. Misalkan tenis meja bisa dilakukan, bulu tangkis dan sebagainya. Kita bisa melibatkan otot-otot besar sehingga mindset kita bahwa satu, bagaimana kita menjadi sehat, bugar. Nah, kalau sudah bugar, kita berarti sudah sehat. Nah, apa yang kita makan itu disesuaikan dengan kondisi dan usia kita. Sehingga kata dokter kan jangan makan makanan yang istilahnya jeroan gitu ya, dalam minyak, gorengan dan sebagainya. Kita sesuaikan saja bahwa yang tidak boleh ya jangan dimakan. Lebih baik kita makan ngemil itu buah-buahan. Buah-buahan sehingga sayur-sayuran banyak seratnya sehingga bisa menguatkan kita dan kita bisa menjadi baik dan pola makan kita bagus sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan usia-usia yang dari mulai usia dini sampai usia tua mereka bisa menjaga kebugaran melalui aktivitas gerak yang dilakukan oleh wadah Formi. Jadi kalau misalkan mengikuti bukan artinya kalau dalam pembinaan prestasi itu ada kita menuju pada piramida kegiatan olahraga ya. Tapi kalau pada saat kita sudah tidak berprestasi lagi, maka kita turunnya tidak drastis, tapi kita bertahap. Dari kita kembali lagi pada dasar kita bahwa kita harus menguatkan diri kita untuk menjadi sehat. Nah, untuk mencapai sehat itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat melalui orang tua dan orang tua bisa melalui keluarga, kemudian kita melalui anak-anak kita sehingga anak-anak kita sudah tahu bahwa olahraga tradisional tuh seperti ini. Kita bisa gabung dan sebagainya dan ini akan menjadi bukti bahwa peran orang tua di keluarga itu sangat tinggi seperti itu Mbak Eka. Penting banget. Ya itu. Ayo olahraga. Olahraga nah, yang saya mau nanya menyenangkan. Apa nih Pak? Kira-kira jalan itu berapa kali? Jalan. Nah, dari kamar ke toilet. Kalau kita hitung itu kan jalannya berapa ya? Tapi jarang ya. Misalkan kita mau ke tempat kantor, kita jalan dulu. Kalau kita keliling kantor, itu kan sebetulnya untuk menggerakkan bagian-bagian fisik kita. Nah kalau misalnya kita dari rumah naik motor, taruh depan pintu parkirnya ya masuk, tinggal masuk langsung cuma duduk. berapa langkah. Ya. Nah, konsumsi air juga harus penting. Oh iya benar. Air putih harus penting. Yang minimal kita bisa minum 2 liter lah satu hari. Itu sehingga kita tidak dehidrasi, kemudian normal. Dan ini makanan yang berserat, buah-buahan. Kebanyakan anak-anak sekarang itu minum jarang, iya kan? Bener. Kemudian makan buah juga jarang, suruh makan pisang nggak mau gitu kan, buah apalagi sayur-sayuran. Dan ini memang harus kita tunjukkan dan kita edukasikan kepada anak-anak kita harus makan yang benar, supaya pada saat nanti dia di masa pertumbuhan dia itu benar-benar bagus dalam gizinya dan sebagainya. Kita kan tidak tahu makan pisang langsung hasilnya seperti itu, tapi kan itu kan masih bertahap gitu kan. Nah ini akan menjadi satu acuan yang baik untuk mereka. Jadi dengan kemampuan olahraga yang baik dilakukan dari usia dini, kemudian makannya baik, istirahatnya cukup, dan ini bisa menjadi satu pertumbuhan dan perkembangan otak yang bagus sehingga mereka bisa belajar dengan baik, kemudian beribadah dengan baik, dan ini menjadi satu kolaborasi yang baik untuk mereka di kemudian hari seperti itu mereka. Nah itu yang penting. Jadi Formi Kota Cirebon berharap bahwa masyarakat menjadi bugar melalui aktivitas gerak yang dilakukan. Itu minimalnya 3 kali dalam seminggu, ya bisa 4. Kalau memang sampai tidak sempat sama sekali karena aktivitas kegiatan rutin mereka di tempat pekerjaan,
ya Sabtu pagi kan Ya, libur. seminggu sekali gitu ya Seminggu Pak. sekali, ayo kita Disempet-sempetin, berolahraga, iya. bersenam, tapi tidak dipaksakan untuk kuat dan sebagainya, tapi bertahap. Kalau minggu Sabtunya kurang, hari Minggunya ada. Nah itu bisa dilakukan. Biasanya hari Jumat kan bisa dilakukan di kantor-kantor ya, Biasanya senam dan pagi sebagainya. gitu ya Kita Pak. bisa mengikuti kegiatan. Nah setelah senam harus mana? Nah ini untuk bagaimana peningkatan derajat sehat kita baik yang melalui aktivitas gerak yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Ini seperti itu Pak. Formi itu ada prestasi-prestasi gitunya nggak sih? Prestasinya juga ada sebetulnya Formi. Formi Pada Kota saat Cirebon. itu ada juara konfigurasi senam, kemudian kita juga juara di Egrang, kemudian kita juga juara di Barongsai. Oh, Barongsai Dan juga di ya Barongsai Pak. ada. Jadi kita memang kegiatan-kegiatan masih berupa festival-festival. Nah kita bisa ada itu karena kita berjuang. Berjuang untuk bisa membuktikan bahwa olahraga rekreasi itu penting untuk masyarakat dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatannya ini benar-benar terinspirasi oleh kami, kemudian masyarakat bisa melihat hasilnya dan manfaatnya. Sehingga kita pada saat tahun 2016 kita penelitian itu 2 kali bahwa 97% itu masyarakat menginginkan olahraga dibuka di istilahnya ada ruang terbuka untuk olahraga. Memang di undang-undang olahraga juga ada pemerintah harus mewajibkan ada ruang terbuka untuk aktivitas olahraga. Ada lahannya ada gitu ya, Pak? lahannya. Nah, apalagi sekarang misalkan di kota dan sebagainya kan lahan-lahan untuk olahraga itu sedikit ya. Nah hanya bisa dilakukan di minggu pagi. Jadi mudah-mudahan dengan kita bermitra dengan pemerintah kita bisa ada jalan bahwa ini untuk kebugaran masyarakat Kota Cirebon, pada khususnya umumnya untuk masyarakat Cirebon, sehingga apa yang kita programkan itu bermanfaat untuk masyarakat Kota Cirebon dan menikmati. Oh iya benar, kita setelah dari kegiatan olahraga kok seger gitu ya. Kemudian aktivitas tadinya sakit sekarang tidak sakit, dan ini sedikit demi sedikit pasti mereka akan merasakan hasil dari mereka berolahraga. Dengan berolahraga dengan yang baik, maka olahraga itu akan menjadi satu tantangan bagi dia. Saya besok akan lebih sering lagi berolahraga. Dan itu sangat diimpikan oleh Formi bahwa ternyata kegiatan Formi yang dari awal mereka tidak tahu tentang apa itu Formi. Nah sekarang mereka sudah tahu Formi itu apa, bagaimana kegiatannya, terus bagaimana istilahnya itu kontribusi untuk masyarakatnya, untuk Kota Cirebonnya. Jadi kita alhamdulillah sekali dengan kepengurusan Formi yang dipimpin Pak Dr. Edial itu sudah membuktikan bahwa kita ada di tengah-tengah masyarakat Kota Cirebon dan mereka masih menanti terus kegiatan-kegiatan dari Formi, terutama bagaimana kegiatan olahraga rekreasi dan tradisional bisa berkembang di Kota Cirebon, sehingga anak-anak yang ada di TK, SD, SMP, SMA itu menjadi bagian dari tujuan akhir kita supaya mereka itu bisa mengenal dan bisa melaksanakan kegiatan olahraga tradisional yang mereka jarang mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Makanya di Dinas Pendidikan munculkan olahraga tradisional dari mulai SMP. Nah itu sudah masuk. Gitu. Semoga sih kedepannya dimulai dari SD ya Pak. Ya dari SD. Sejak dini gitu. Nah SD itu bisa ramai itu setelah ada Formi mengadakan satu festival olahraga tradisional. Dari kita targetkan dari SD ada perwakilan sehingga pernah kita melakukan festival senam TK. Itu ribuan tuh yang datang. Ya, sekota Cirebon. Sekota Cirebon itu ya di Bima. Ternyata yang datang itu siswanya yang TK, gurunya, kemudian kepala sekolahnya, neneknya, orang tuanya. Jadi satu orang itu kan banyak dari kan pada saat di Bima itu benar-benar banyak, apalagi senamnya senam pinguin misalkan kan. Nah itu anak-anak senang kan, dengan musiknya dia senang, gerakannya senang. Anak-anak tuh benar-benar dia dengan semangat yang tinggi melakukan aktivitas gerak yang dicontohkan oleh instruktur yang di depan. Nah kita sebagai pengurus Formi kita bisa melihat dan sudah tervideo terdokumentasikan bahwa mereka sangat. Kita akan laksanakan lagi pandemi. Sebetulnya sudah diprogramkan, tapi kita alihkan kepada yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan nanti pandemi berakhir, kemudian sudah dianggap clear oleh gugus COVID nasional, baru kita nanti akan melaksanakan kegiatan. Nah itu kegiatan itu dari mulai yang non formal sampai formal itu kan nanti akan dilaksanakan dengan seperti biasanya. Nah kita kan hanya menunggu. Kalau yang menunggu itu kan jenuh ya. Nah, jadi bagaimana kita dengan kejenuhan ini kita membuat satu aktivitas yang
bisa diperbolehkan oleh mereka. Artinya kita jaga jarak, pakai masker, kemudian disesuaikan dengan kondisi-kondisi di lapangan sehingga mereka menjadi tetap sehat dan ada kegiatannya untuk tujuan intinya adalah pokoknya berolahraga sehat. Iya, Nah bener. itu Nah yang penting. kalau buat masyarakat Cirebon yang mau gabung ke acara Formi gitu, gimana tinggal datang aja atau gimana sih Pak? Sebetulnya kalau masyarakat itu kan kita sudah menyiapkan semuanya. Dari instrukturnya misalkan kegiatan senam, kita sudah menyiapkan instrukturnya. Kita sound system sudah ada, kemudian tempatnya sudah ada. Tinggal masyarakat gabung. Tinggal teka bae apa ya? Iya, tinggal Cirebon teka bae, Iya. kemudian olahraga. Nah, kemudian di sana juga minuman sudah disiapin, mineral tinggal minum. Ini kemudian hand sanitizer-nya sudah disiapin ya, cuci tangannya sudah disiapin semua. Tinggal bawa masker. Pada saat olahraga dibuka maskernya, ya setelah olahraga baru ditutup kembali, cuci tangan. Nah, itu akan menjadi sehat. Jadi berkeringat dengan ada sinar matahari pagi itu sangat sehat sekali dan itu hanya di 3 titik yang kita sudah tentukan di KJS Bima, di Jogja Junction, kemudian sama lagi di Lapang Kesenden nantinya akan dibuka tanggal 6 Desember kita akan buka titiknya di 6 Desember seperti itu. Nggak ada biayanya gitu ya Pak? Nggak ada lah. Iya, biaya. mau datang nanti Nggak ditarikin, ada. ditarikin Nggak gitu. ada. Kalau biasanya kalau senam-senam itu kan tidak ada pungutannya, artinya mereka dengan sukarela datang menikmati acara kegiatan olahraga bersama. Apalagi kemarin dari pemerintah Jawa Barat juga ngadain senam bersama tapi virtual, Jabar Juara. Kita Formi bergabung dan kontribusi di mereka dari DKUKP di pelataran DKU kita live di situ mengadakan Jabar Juara Senam. Nah ini kita dapat sertifikatnya dari Jawa Barat bahwa kita memang eksis untuk kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi dan tradisional di Cirebon dan Jawa Barat itu. Iya. Terima kasih Pak sharingnya buat hari Ya. ini. Banyak banget yang ilmu yang didapat sama teman-teman Ngopi Pasti kali ini. Iya siap, sama-sama. Terima kasih udah mampir-mampir ke sini Pak. Lancar. Ya. Lancar ngajarnya, lancar forminya, Iya, segalanya. mudah-mudahan kita dilancarkan semuanya. Iya. Dari kita menjadi guru, kita lancar di di sekolahan, kemudian kita memprogramkan tentang kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi dan tradisional di Formi Kota Cirebon kita menjadi lancar dan masyarakat nanti akan bisa melakukan dan manfaatnya bisa terasa oleh masyarakat juga. Nanti kalau ada senam-senam kita ketemu ya Pak. Ya siap. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Iya. Sekian obrolan Ngopi Pasti Fate kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bareng sama tokoh-tokoh lain, narasumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiro lupa Ngopi Pasti Fate Podcast.